Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Syifa. Oke, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Oke, melanjutkan ke pembelajaran sebelumnya, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini yang akan kita pelajari yaitu melakukan gerakan saling mendorong dan mempraktikkan ungkapan pujian secara lisan dan tertulis. Oke, coba kalian langsung buka bukunya halaman 11 ya. Kita langsung loncat aja ke halaman 11. Oke, lihat di halaman 11, kalian lihat yang ayo membaca. Kita langsung saja ya ke halaman 11 yang di bawahnya ya. Di situ ada judulnya yaitu membaca teks percakapan tentang ungkapan pujian. Oke, perhatikan bukunya ya, sambil mendengarkan Miss sambil membaca bukunya, memperhatikan. Oke, di situ lihat, bacalah teks berikut dengan seksama. Mendorong dengan bertumpu pada tangan merupakan salah satu gerakan senam ya. Titus melakukan gerakan senam dengan baik. Wayan memuji gerakan Titus. Titus sangat senang menerima pujian dari Wayan. Ayo, di sini siapa yang tidak senang dengan pujian? Iya, pasti semua manusia sangat senang dengan pujian. Namun, kita tidak boleh berbangga hati atau sombong ya, karena dipuji terus jadinya angkuh, jadi sombong ya, itu tidak boleh ya. Dan tidak boleh berlebihan dalam memuji ya. Apalagi kalau memujinya itu tidak jujur ya, hanya berbohong, itu sungguh tidak baik ya. Oke, lihat di sini percakapannya antara Wayan dan Titus ya. Wayan, Titus, kamu dapat melakukan gerakan senam dengan baik loh. Terus Titus menjawab, iya, terima kasih Wayan. Kemudian, bagaimana kamu bisa melakukan gerakan itu dengan baik? Ya, aku berlatih dengan sungguh-sungguh. Oh, apakah kamu mau mengajariku gerakan mendorong, Titus? Ya, tentu saja. Marilah kita berlatih bersama-sama. Terima kasih, Titus. Kemudian Titus menjawab, iya, sama-sama Wayan ya. Jadi, di dalam percakapan Wayan dan Titus ini terdapat ungkapan pujian. Kira-kira mana yang termasuk ungkapan pujian? Ayo, mana? Ya, yang ini nih. Oke, pinter. Yang Titus, kamu dapat melakukan gerakan senam dengan baik ya, itu namanya pujian ya. Jadi memujilah dengan kata-kata yang baik dan dengan hati yang tulus dan jujur. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ke halaman 12. Menuliskan ungkapan pujian.
Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Oke. Tulislah pujian yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini kira-kira gambarnya apa nih? Ya, seorang anak sedang berlatih menari ya. Kira-kira pujian yang sesuai apa? Ayo, siapa yang bisa pujian yang sesuai? Ya, contohnya seperti ini. Anggap saja ini namanya Santi ya. Santi. Oke, kita tulis bersama-sama nih. Santi gerakan menarimu sangat bagus ya. Oke, anggap saja ini tulisan Miss benar ya, rapi. Santi gerakan menarimu sangat bagus ya. Nah, itu salah satu pujian ya. Kemudian gambar yang nomor 2, di situ ada gambar apa? Gambar anak sedang memberikan bekalnya kepada temannya ya. Nah, itu salah satu perbuatan yang terpuji ya. Jadi kita harus saling berbagi. Kira-kira pujian yang sesuai apa? Ya, contohnya seperti ini. Anggap saja itu yang ngasih makanan namanya Tony, kemudian yang diberi makanan itu namanya Edi ya. Edi sangat baik. Edi, kamu baik sekali ya telah memberikan makanan ini kepadaku. Terima kasih terima kasih Edi ya. Edi apa Tony ini tadi Miss lupa ya, maksudnya Tony yang memberi, Edi yang diberi. Oke, kita ulang ya pujiannya ya. Tony, kamu sangat baik deh. Makasih ya sudah memberi makanannya kepadaku. Nah, itu salah satu pujian yang kecil ya, yang sederhana, yang sangat jujur ya. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 3, di sini ada gambar apa? Ya, seorang anak sedang menggambar ya, menggambar apa itu kira-kira, ada tidak? Ya, menggambar sebuah pemandangan ya. Anggap saja si anak ini bernama Cynthia ya. Nah, pujiannya seperti apa yang sesuai? Nah, gini. Wah, Cynthia, gambar pemandanganmu sangat indah ya. Kamu pandai deh dalam menggambar. Nah, itu salah satu pujian ya. Pujian yang diberikan kepada Cynthia ya. Nah, seperti itu dalam mengungkapkan pujian ya. Jadi usahakan ketika kita mengungkapkan pujian berdasarkan kenyataan yang jujur dan tulus ya. Jadi gini, Miss kasih tahu ya, kalau kita menjadi orang yang jujur dan tulus kepada orang lain, maka tidak segan orang lain akan bersikap baik terhadap kita ya, dan orang lain itu memperlakukan kita kembali jujur dan tulus kepada kita ya, tidak dibuat-buat. Nah, sebaliknya jika kita menjadi orang yang jahat, yang tidak pernah jujur, terus kemudian kita selalu mengolok-olok teman, kita selalu sombong ya, maka orang tersebut akan memperlakukan sama seperti yang kita lakukan ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ke
ke bukunya halaman 14 ya. Oke. Di halaman 14 di pembelajaran 3 kita akan belajar materi tentang menghitung benda di sekitar, membuat rantai dari kertas, mengungkapkan pujian secara lisan ya. Nah, di sini ada teks bacaan, yaitu judulnya tentang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita baca terlebih dahulu ya. Pada bulan Agustus, Ana ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan itu diadakan setiap tanggal 17 Agustus. Pada saat itu, Ana menghias kelas bersama teman-temannya. Mereka membuat kalung dari kertas berwarna-warni. Kalung seperti gambar pada simbol Pancasila. Oke, Miss mau tanya, simbol Pancasila itu kan baru yang gambarnya rantai, kira-kira sila keberapa ya? Ayo, siapa yang masih ingat simbol rantai itu termasuk sila sila kedua ya. Gimana bunyi sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu ditandai dengan simbol rantai. Oke, lanjut ya. Kemudian bahan untuk membuat kalung yaitu kertas dengan bermacam-macam warna, gunting, lem, serta strapless. Selain menghias kelas, seluruh siswa kelas 1 juga mengikuti kegiatan jalan santai ya. Sebelum jalan santai, Ana dan teman-temannya menerima topi. Kemudian, topi berfungsi untuk melindungi kepala dari panas matahari ya. Setelah jalan santai, Ana makan roti dan minum air bersama teman-temannya. Oke, perhatikan di sini. Ayo bantu Ana menghitung topi dengan tepat ya. Oke, perhatikan di sini ada gambar topi ya. Mari kita hitung bersama setiap kotak berisi 10 topi ya. Jadi cara untuk menghitungnya gampang, kita kelompokin dulu ya. Kelompokin, satu kelompoknya itu terdiri dari 10 topi ya. Sudah dilihat di sini ada gambarnya, jadi kalian hitung dulu sampai 10 ya. Nih di sini ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau sudah ada 10, kalian kelompokkan atau kalian bisa kalian kotakin ya jadi 10. Nah, ini 10 berarti kelompok 1 10. Kemudian kita kelompokkan lagi, cari topi sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Jadi kelompok 2 ada 10 topi ya. Nah, kemudian sisanya kita hitung lagi. Kalau misalkan sisanya kurang dari 10, maka kita tidak usah kelompokkan, tidak usah kita kotakin ya.
hitung sisanya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi sisanya ada 7 ya. 7 ya. Kita lihat di sini sudah ada 2 kelompok ya, 10 dan 10. Coba hitung 10 ditambah 10 sama dengan berapa? 20. Oke. Nah, sudah ada 20. Nah, sisanya tadi yang tidak dikelompokkan ada tuh 7 ya. Kemudian hitung 20 ditambah 7 sama dengan 20 ditambah 7 sama dengan, kita hitung pakai jari. Nah, atau enggak gini, 20-nya di otak, 7-nya di jari ya. Itu caranya. Kemudian hitung habis 20 langsung ke jari. Berapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 ya. Jadi 20 ditambah 7 sama dengan 27 ya. Seperti itu cara menghitungnya. Cara menghitung kelompok ya. Jadi kita kelompokkan dulu. Dalam satu kotak kelompok itu harus terdiri dari 10 benda ya. Jika kurang dari 10 maka tidak termasuk kelompok ya. Oke, lanjut, buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 16 ya. 16. Nah, di halaman 16 nomor 1 itu kita hitung kuenya ya. Seperti tadi hitungnya, coba kita belajar hitung kelompok dulu yang kayak tadi ya. Jangan langsung dihitung semuanya. Kita hitung secara kelompok ya. Jadi kenapa Miss ngasih tahu gini? Miss, enakan langsung dihitung semuanya. Miss ribet banget pakai kelompok. Nah, Miss hanya ingin memperkenalkan atau mengajari gini loh cara menghitung kelompok gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pilih sendiri, lebih enak hitung bagaimana caranya ya. Oke, kita langsung mulai nomor 1. Tadi ingat kata Miss ya, kelompokkan dalam satu kotak maksimal 10 benda ya. Kurang dari 10 tidak termasuk dalam kelompok. Oke, untuk yang pertama kita hitung dulu. Baris pertama, kuenya ada 10 enggak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini kita kelompokkan jadi kelompok 1 yaitu 10 ya. Kemudian baris kedua kita hitung, bener gak ada 10? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini termasuk dalam kelompok ya. Kita garisin lagi. Oke, kelompok kedua 10. Sisanya kita hitung baris ketiga, 1, 2, 3. Nah, kalau 3 ini kurang dari 10 atau lebih dari 10? Iya, kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 tidak termasuk kelompok. Oke, di sini kita tulis 3. Sekarang kita hitung kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 kalau dihitung berarti 10 tambah 10 berapa? Iya, 10 tambah 10 sama dengan 20. Oke. Nah, yang di baris ketiga ini karena sisanya 3 berarti 20 ditambah 3. Nah, sama dengan berapa?
habis 20, 21 lanjutin ke jari, 21, 22, 23 ya. Jadi nomor 1 jumlah kue di atas yaitu sebanyak 23. Oke, lanjut. Nomor 2 gambarnya apa? Gelas ya. Gambar gelas. Oke, kita kelompokin terlebih dahulu ya. Kelompok baris 1 bener nggak ada 10? Ayo kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi benar ya, baris ke-1 merupakan kelompok 1 yaitu ada 10. Kemudian nomor baris kedua ya, kita hitung lagi ada 10 atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baris kedua yaitu 10. Nah, di baris ketiga kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini kurang dari 10, maka tidak termasuk kelompok ya. Maka kita tulis saja 5, sisanya berarti 5. Oke, jadi 10 ditambah 10 sama dengan berapa? Kelompok 1 dan kelompok 2 jadinya 20 ya. 20. Kemudian sisanya 5. Jadi 20 ditambah 5 ya, berapa? Ayo hitung. 20-nya di otak, 5-nya di jari. Lanjutin ke jari ya. 21, 22, 23, 24 dan 25 ya. Jadi jumlah gelas di atas sebanyak 25. Oke, sampai sini paham ya? Jadi seperti itu cara menghitung kelompok ya. Lanjut. Nah, lanjut di halaman 17. Oke, di halaman 17 ini mengenal potongan kertas ya. Ana ingin membuat hiasan rantai berwarna merah dan putih. Ia mempunyai banyak kertas berwarna putih. Ana ingin mewarnai kertas putih dengan dengan warna merah ya. Ayo kita bantu Ana. Nah, di sini sudah ada kotak-kotak masih belum diwarnain dan di bawahnya ada bilangan ya. Bilangan ini berfungsi untuk jumlah yang akan diwarnai warna merah ya. Jadi kotak yang pertama di sini ada angka 4, berarti kita harus mewarnai 4 kotak dengan warna merah. Iya, seperti itu ya. Lanjut lagi ke kotak selanjutnya. Bilangannya 7, berarti kita warnain warna merah sebanyak 7 kotak. Iya, pintar. Nah, oke, kita langsung lanjut saja ke halaman berikutnya ya. Nah, nanti kita akan praktek membuat hiasan rantai dari kertas. Nanti Miss contohkan cara membuatnya ya, tapi nanti. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke halaman. Nah, coba kalian buka di halaman 21 ya. Mendiskusikan arti simbol rantai Pancasila. Oke, tadi sudah Miss kasih tahu bahwa simbol rantai merupakan simbol dari sila kedua Pancasila ya. Perhatikan di samping itu, rantainya berwarna kuning ya. Kemudian apakah arti simbol rantai pada Pancasila? Ayo kita diskusi bersama ya. Di bawahnya ada ayo membaca.
jaga jarak ya, artinya dijaga. Oke, selanjutnya contoh penerapan dalam sila kedua ya. Nah, sebelumnya bunyi sila kedua itu apa? Ya, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi contoh penerapannya yaitu yang pertama, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya ya. Jadi jangan lihat gini, misalkan si Santima orang Sunda, kita nggak boleh ngasih makanan ke orang Sunda misalkan. Terus Reno mah ini orangnya nggak kayak maksudnya Reno mah cuma jaga warung, kita nggak boleh ngasih barang, kita nggak boleh tolong dia karena dia tidak sama seperti kita. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi jangan melihat latar belakangnya, mau Santi itu orang Sunda, Batak, Jawa ya, mau itu dia jaga warung, mau itu orang tuanya pekerjaannya guru, pilot, polisi, kemudian masih banyak lagi. Kita tetap harus bersikap adil ya kepada semua orang. Oke, lanjut. Saling membantu satu sama lain bila ada yang kesusahan ya. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, kita tidak boleh mentertawakannya, justru kita harus membantunya ya, seperti itu. Kemudian memberlakukan semua orang dengan adab yang baik ya. Nih maksudnya ini adab yang baik itu sopan santun harus dijaga ya. Misalkan antara tua dan muda ya harus mempunyai adab. Jangan misalkan kita paling tua, kita seenaknya sama yang paling muda. Contohnya kayak gini, contohnya Tony lebih tua 2 tahun dari Edi ya. Karena Tony lebih tua, Tony merasa berkuasa. Tony selalu menyuruh Edi beli minum, beli makanan ya. Kemudian seharusnya kalau piket kelas bersama-sama, Tony malah nyuruh Edi doang buat nyapu kelas ya, karena Tony merasa paling tua. Itu tidak boleh ya. Jadi harus ada adabnya. Bagaimana? Kita jangan merasa paling tua, kita harus bisa menghargai ya, harus bisa sopan terhadap yang paling muda ya, harus ada adabnya ya, itu. Jadi jangan merasa paling tua, kita paling benar. Oke, seperti itu. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, Miss cukupkan sampai di sini